Iman yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kita bisa berbicara saya beriman kepada Allah, tapi kita nggak kenal sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil, yang jaiz bagi Allah. Berarti keimanan kita bohong. Keimanan kita bohong. Kita semua kenal, kita percaya sama siapa, si kemarin kita bilang sama Iba, percaya banget Iba, orangnya baik, suka ngasih duit. Padahal apa? Kamuflase, kamuflase penipu. Padahal di negeri orang, di kampung sebelah dia garong maling. Di sini iya orang percaya. Kira-kira kalau kita dikatain, ya, dikatain sama orang sebelah bahwa Ibah pencuri, kita percaya nggak? Nggak percaya. Makanya kalau kita harus percaya kepada seseorang, harus tahu dulu sifat-sifatnya. Jangan cuma baiknya doang. Tiap hari kasih duit, cuma gitu kan, kasih makan, terus kasih baju. Nanti dulu, kira-kira orang ngasih sesuatu ada maunya enggak? Ya. Biasanya kalau seseorang ngasih sesuatu selalu baik sama kita, biasanya ada maunya. Contohnya apa kalau di kampanye? Rame-rame pada ngasih duit sembako. Biar apa ya? Biar dipilih. Nah, setelah kepilih kapan? Harus kembali modal. Semua jadi naikin. Gitu. Ya, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman kita harus kenalin sifat-sifatnya. Kemarin diterangin, kenalin satu-satu sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Baru kalau di situ udah kenal masalah yang sifat yang wajib sama yang mustahil, baru bisa berkata fikul dimungkinin atau tarkuhu, bahwa Allah memperbuat setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Harus kenalin, harus belajar tauhid yang ringan-ringan aja, yang penting hafal. Nggak kudu-kudu sama detail, kalau detail gak bakalan mau gitu. Kita juga kadang-kadang puyeng juga. Neranginnya aja susah. Susahnya gimana? Bagi aneh mungkin bisa paham, tapi bagi aneh belum bisa paham. Bisa jadi salah paham. Bisa jadi gagal paham. Padahal niat menyampaikannya hati-hati. Makanya kita belajar harus kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bayangin wujud Allah, kita bayangin ciptaan Allah aja kita nggak mampu. Yang kita ambil contoh, sering kita ngambil contoh tentang angin. Mati. Angin siapa? Angin makhluk Allah. Kita tahu nggak angin? Tahu nggak? Tahu. Mana? Hah? Orang nggak tahu angin bentuknya gimana, nggak tahu. Oh, merah angin, mau dikerokin di badan. Itu bukan angin, warna. Warna apa? Warna darah kita di kulit kerok. Jadi merah. Dia bilang katanya masuk ke mana? Orang angin ada di luar tuh. Kalau kita nggak masuk angin mati kita, nggak bisa napas. Emang napas masukkan apa?
kalau gitu nggak masuk angin. Angin itu masuk, kita nggak bisa melihat angin. Bentuknya gimana kita nggak tahu, tapi kita bisa merasakan kehidupan adanya angin. Kita bisa keluar masuk ke oksigen, masuk oksigen keluar. Keluar. Apa di oksigen? Makanya jangan sekali-kali kalau kita makan ditiup, makan masih panas tiup. Sama juga kita ngasih racun di makanan kita, mungkin panas ditiup, nggak boleh karena di situ racun yang keluar dari semua kotoran yang keluar dari kotoran kita termasuk racun. Ada vitamin yang keluar dari kita, dari badan kita. Ada tuh angin. Vitamin itu kan. Baunya enak. Apapun yang keluar dari badan kita semuanya racun. Kalau nggak keluar bahaya. Yang di kepala aja keluar tombe. Dari hidung upil. Dari mata belek. Dari mulut lapar banget. Dari kemaluan depan kucing, dari kemaluan belakang BAB bisa kentut juga. Coba salah satu dalam tubuh kita nggak keluar rasanya gimana? Nggak bisa kentut aja sebulan. Itu kalau cewek nggak head sebulan tanda-tanda tuh udah di unboxing. Jadi ada salah satu yang nggak keluar dari tubuh kita udah kebingungan. Nggak bisa kentut aja coba. Nggak bisa kentut aja kelabakan sehari nggak bisa kentut, rasanya perutnya gimana kalau nggak bisa berak sehari, 2 hari, seminggu, dan berbulan-bulan perut kayak batu keras. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin keluar masuk, udah masuk nggak bisa keluar. Balon kalau udah dimasukin nggak bisa keluar lagi, kalau lagi kempes. Sedangkan angin makhluk Allah. Kok tahu kita adanya angin? Kita bisa ada merasakan suatu kehidupan. Kalau nggak ada angin, kita nggak ada kehidupan. Contoh, kita ambil binatang, masukin botol yang rapat, tutup, hitung berapa detik kemudian mati. Abang ini rasa masukin tutup, ngap-ngapan, kupingnya di dalam botol apa nggak ada. Awalnya ada, ya, awal dalam botol itu awalnya ada angin apa? Angin enggak, tapi setelah rasa ditutup di dalam, keluarlah racun tuh dalam napas si rasa. Lama-lama tewas juga keracunan. Karena yang keluar dari tubuh kita karbon racun, makanya kita jadi pingsan di situ. Ngirup udara. Begitu saya kentut, wih. Ruangan tertutup kentut. Jadi jangan sekali-kali kita bayangkan Allah bentuk 3 jangan. Ya, makhluk Allah aja yang namanya angin kita nggak bisa membuktikan adanya angin. Bisa nggak? Nggak bisa kita buktiin ada angin. Oh, pohon bergerak. Itu pohon kan. Tahu adanya angin itu pohon bergerak. Kalau yang gerak itu si siapa? Si Rasa kan ngejak itu tokek suruh jatuh.
bisa bersalahan. Pohon itu bergerak bisa bersalahan. Belum tentu pohon bergerak adanya angin. Pohon rambutan bergerak ada angin. Bahwanya padahal si ibah yang orang-orang rambutan udah jatuh kode. Sedangkan itu bersalahan. Bisa bersalahan, bisa ada angin, bisa enggak. Jadi di situ kita bisa bentuk adanya Allah, kita jangan sampai kita bayangkan bentuknya gimana. Bentuk angin aja kita nggak bisa. Sedangkan angin itu apa? Makhluk Allah. Sama kita ada kabel terkelupas. Ya, terkelupas di jalanan kita bisa buktiin enggak itu kabel ada strum atau enggak. Kita nggak bisa buktiin. Buktinya pakai tangan atau pakai test pen. Nggak pakai tangan, pakai test pen. Atau ada listrik, lampu nyala. Jadi jangan bayangkan strum gede banget, bentuknya begini strum. Pernah nggak bayangin strum gedenya gimana? Nggak pernah kita bayangin strum bagaimana. Padahal strum itu ada. Kalau ada yang berhubungan. Ya. Jadi hafalin tuh masalah sifat-sifat yang wajib, yang mustahil itu dulu. Karena itu kita beriman kepada yang gaib, yang nggak kelihatan. Nah, kita harus percaya adanya Allah. Tapi kata orang kampung Citayam bilang Allah nggak ada. Kira-kira gitu tergoda nggak? Tergoda nggak? Tergoda kayak tadi. Kayak tadi ibah ini sini baik banget mau Citayam. Orang percaya semua. Padahal di sana jahat, kakak. Orang Solo nyalain ibah nggak bisa kaum Citayam turun semua. Jadi kita harus kenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang jaiz. Jaiz itu harus, sifat yang harus. Jaiz itu harus. Ya, untuk kemarin sekarang yang ini kita udah sudah sebentar. Yang pertama apa? Rukun Islam. Rukun Islam ada? 5. Nah, yang pertama? 2. 3. 4. 5. Yang mutlak nggak boleh kita tinggalin mana? Nih, yang mutlak nggak boleh tinggalin. Nah, itu syahadat dan syahadat wajib. Nggak boleh nggak ngaku orang Islam nggak bisa baca syahadat, berarti bukan orang Islam. Orang Islam awal-awal kalau nggak bisa baca syahadat. Islam abal-abal ngaku-ngaku Islam padahal dia nggak tahu, nggak kenal. Baca 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat syahadat larinya lagi masalah tauhid. Yang kedua, mendirikan sholat wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang akil balik, di dewasa dan berakal sempurna. Kalau orang gila nggak wajib. Makanya biar nggak sholat tuh jadi orang gila aja. Gila. Wajib sampai kapan?
dari balik sampai disolatin. Jangan berharap kita disolatin sama orang kalau kita nggak pernah sholat, nggak pernah sembahyang. Mutlak itu nggak boleh titik. Kondisi bagaimanapun, lagi sakit keras, sakit apa, kadang-kadang masuk angin aja ninggalin sholat. Kalau pingsan nggak kena kewajiban. Pingsan seharian itu ada, pingsan seharian ada. Orang pingsan nggak kena kewajiban sholat. Kan itu termasuk hilang akal. Kalau orang akalnya hilang nggak wajib sholat. Arti kata dia badan udah kaku semua, tapi masih bisa melihat. Sholatnya pakai gerakan mata. Gerakan mata. Dikelarak dari aja bisa. Ada orang pingsan, orang-orang udah nggak sadar, matanya masih ngeliat, begitu ngeliatin duit cepetan sebelum melotot ada. Ini tuh orang-orang yang canduan teman-teman yang tolong ini. Masih punya kewajiban. Pas lagi berdiri mata ke depan. Pas lagi sujud turun ke bawah. Pas lagi ruku turun ke bawah lagi gini. Itu neng sampai apa? Gerakan mata isyarat. Sampai di situ. Kalau udah tutup baru habis. Jangan mentang ini kadang-kadang gara-gara main game ninggalin sholat nih. Sedangkan sholat nggak ada kodoknya. Sholat nggak ada kodoknya. Tetap dosa. Nggak boleh gara-gara main game, gara-gara main ninggalin baju gue kotor nggak perlu sholat. Nggak ada alasan begitu. Motor kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri, kita masuk abu dan bawa tadi. Jangan main game, sholat lalai, main petak umpet, sholat lalai, nggak boleh. Wajib, nggak boleh tinggalin. Kecuali bagi orang-orang yang nggak berakal. Kalau yang nggak berakal siapa? Binatang. Makanya kadang-kadang kalau orang yang berakal dia nggak bisa bedain mana yang baik mana yang buruk, udah jadi aja orang gila. Gara-gara nggak kena sanksi. Aja. Terus yang kedua, yang ketiga, zakat. Kewajibannya bagi siapa? Kewajibannya bagi orang yang mempunyai harta. Yang nggak punya harta, orang miskin, nggak wajib zakat. Zakat apapun kalau orang miskin nggak wajib, bisa ditinggalin. Kewajibannya kalau udah mempunyai harta. Terus enggak? 4 apa? Puasa. Puasa boleh tinggalin nggak? Bulan Ramadan. Puasa boleh ditinggalin, wajib qada. Contohnya apa? Dari sakit. Orang sakit boleh ninggalin puasa. Ini nggak sakit, cuma gara-gara nggak sahur ninggalin puasa. Siapa yang ngajarin? Boleh ninggalin puasa kalau dalam keadaan darurat, lagi sakit,
Apa kalau orang perempuan datang bulan, tapi wajib kodok karena puasa ada kodoknya, kalau sholat nggak ada. Wajib kodok dan dia kalau nggak sempat bayar ya. Tuh bagi orang yang puasa wajib puasa. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman yang puasa. Kalau nggak puasa. Kalau orang sehat kerja, nggak, itu cuma sekedar alasan. Gue kalau nggak puasa pingsan. Atau siapa udah mendahului duluan. Udah mendahului kehendak Allah. Belum apa-apa, ntar gue pingsan kalau puasa. Begitu gak puasa pingsan juga, saya mati. Apa-apa belum ini, belum mendahului. Gue nggak puasa, biasanya kalau puasa jam 9 udah mau pingsan. Berarti mendahului kehendak Allah. Allah Maha Kuasa. Kadang-kadang orang sakit begitu puasa jadi sehatnya malah sembuh banyak. Orang mau dioperasi aja suruh puasa. Dokter menyarankan kalau orang besok mau operasi puasa dulu. Kali ada orang dokter nanti si Akmal umama besok operasi. Sebelum operasi itu operasinya jam 1 dari pagi dulu tuh makan nasi padang pakai kepala kakap. Jangan gitu nggak? Kalau begitu di Padang mau dioperasi jam 12 dari pagi makan nasi padang pakai kepala kakap untuk belek baunya amun-amunan. Kenapa? Perutnya banyak kotoran. Makanya itu orang-orang yang mau operasi dulu puasa dulu. Berarti puasa itu menyehatkan. Allah nggak pernah memberi penyakit bagi orang-orang yang taat. Kalau puasa sakit nggak pernah, nggak dengar orang mati gara-gara puasa. Tapi sering dengar orang mati gara-gara kekenyangan. Pernah dengar nggak? Sering itu di medsos yang lomba-lomba apa? Challenge mukbang makan besar tuh, Indomie berapa? 1 kardus. Lomba siapa yang bisa ngabisin 1 kardus dapat juara, dapat 1 miliar semua. Bener menang satu kardus habis. Tapi setelah dapat hadiah mati. Itu hadiahnya buat siapa? Buat siapa? Nyiksa diri namanya. Seumpama banyak orang kebanyakan makan mati banyak. Makan bakso 5 biji masukin semua ke lolotan mati. Kenapa? Takut temennya minta. Itu mati namanya mati kenapa ya? Mati serakah. Takut temennya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya puasa biar biar manusia itu pada sehat. Selama 11 bulan perut kita nggak pernah berhenti. Pernah berhenti perut kita? Pagi-pagi udah nyabu. Nyara bubur. Terus nyara bubur, siangan dikit ngopi ngerokok. Nggak puasa gue. Ada apa nih juga dihapus. Siangan dikit. Padang.
habis makan padang ngopi lagi, ngerokok. 24 jam ini apa namanya, perut bekerja terus. Ini perut ibarat mesin, ibarat penggilingan. Penggilingan bukan? Ini perut penggilingan, setelah lagi masuk sate ada segala macam masuk ke perut, jadinya apa? Kalau bensin kan masuk ke motor jadinya asap, iya nggak? Nah kalau kita beratan mana? Ini ibarat apa namanya? Ibarat ini penggilingan, apa aja masuk, bakso masuk, kepala tikus masuk, semua masuk dalam perut, digiling terus. Selama kapan? 11 bulan nggak pernah berhenti. Pagi, siang, malam jam 12 ngurusin ngerebus Indomie. Habis ngerebus Indomie, kopi lagi, ngerokok lagi, terus nggak pernah berhenti. Kalau mesin, nih mesin, seumpama kita punya mesin motor, ibarat mesin motor. Coba dari sini keliling dunia, jangan berhenti. Rontok enggak? Onderdinnya pada korosi, sampai olinya juga korosi, semua hancur. Begitu ini perut, tiap hari segala macam, waduh, semua dimakan. Karena manusia paling rakus. Pakai bambu dimakan. Ada orang makan bambu? Ada. Yang muda, apalagi yang tua. Nggak enak, gurih. Yang muda aja Pak, enak. Jadi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam 12 bulan, cuma 1 bulan suruh istirahat. Istirahatnya juga cuma siang doang, dari jam 9. Jam 9 apa? Jam 9. Jam 5 udah puasa. Dari jam tengah 5 tuh, jam 4 deh, sekitar jam 4-an. Sampai kapan? Sampai beduk maghrib, suruh istirahat. Setelah istirahat, langsung giling semuanya tuh, hidangan. Ya namanya puasanya bocah dendam, disitu banyak banget. Habis kekenyangan, habis kekenyangan, pingsan deh. Jadi puasa itu menyehatkan, itu berarti itu perlu istirahat. Ya. Jadi puasa wajib. Terus apa lagi? Haji wajib bagi orang yang mampu. Terus ada berapa? 6 apa aja? Satu wudu. Terus pertama niat. Pertama basuh muka, yang kedua niat ketika membasuh muka, yang ketiga mencuci 2 telapak tangan, keempat menyapu sebagian kepala, kelima mencuci 2 kaki serta 2 mata kaki, keenam oke. Terus lanjut. Apa tadi yang pertama dulu? Yang pertama dulu apaan? Keluar sesuatu dari kedua. Tahan dulu.
Pingsan. Hilang akal masuk pingsan. Terus bertemunya dua kulit laki-laki yang bukan kering. Terus keempat, menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan jari-jari atau telapak tangan atau jari. Terus lanjut. Ada berapa sunah wudu? Sebutin. Membaca basmalah. Terus telapak tangan. Telapak tangan. Terus gomor-gomor. Terus mendahulukan yang kanan, anggota yang kanan duduk kiri. Terus tiga lagi. Terus membaca doa setelahnya. Lanjut. Yang mengucapkan sholat keluar sesuatu dari depan ke belakang. Terus berkata-kata. Terus pergerakan tiga kali turut-turut gerakan sholat. Terus kejatuhan najis, makan dan minum. Terus terbukanya aurat. Deh. Lanjut. Ada berapa najis? Najis. 3. Apaan? Najis mughaladah kita udah tahu, yang bersumber dari dua binatang, anjing dan babi. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Terus najis mutawasyithah. Najis mutawasyithah yaitu najis yang sedang. Contohnya darah, Komer apa sih? Ngeren. Komer apa sih komer? Hah? Minuman kok keras? Bukannya air. Yang di minuman kan air, mau kok keras? Ngeren. Minuman yang kita terkena dengerin dulu, terkena badan aja najis, terkena badan najis, kita cuci. Gimana protein itu? Najis ini semua badan. Anjing babi. Najis semua badan. Najis ini. Berbangga-bangga dengan minum-minum keras. Rasa dirinya mati najis. Terkena badan aja kita nggak sholat nggak sah, gimana kalau diminum?
kena badan, tuh arak, kita nggak sah sholat. Gimana sholatnya kalau orang suka minum-minum? Gimana rasanya? Coba-coba dengan minum, karena badannya najis. Orang yang terkena arak nggak kena arak aja baru cuci, setelah dicuci baru sholat. Gimana kalau yang diminum? Allah sangat murka, Allah sangat melaknat orang-orang yang suka minuman keras. Dengan sebab minuman keras orang bisa bunuh. Sebab minuman keras orang bisa menidurin perempuan. Sadar. Bisa jadi mak sendiri tidurin, bisa jadi anak sendiri ditidurin, bisa jadi orang lain ditidurin. Gara-gara apa? Minuman. Akalnya udah lepas menjadi binatang. Bisa membunuh, bisa merampok, bisa main perempuan. Gara-gara minuman keras. Kita punya akal sehat, kita bisa milih. Kalau orang begitu, buru-buru tobat, belajar. Berapa hari ibadahnya, berapa bulan nggak terima. Kenapa? Dirinya najis, dirinya haram. Dirinya terkandung apa? Arak, minuman. Ya kalau kelas-kelas bawah paling apa sih? Minum ciu. Apa lagi? Nah, topi miring. Pantas yang minum pada miring jalannya pakai topi miring. Kelas menengah ke atas apa? Itu harganya 85.000. Namanya itu S-Line. Oh, apal banget. Paling berapa? Sekitar 200 mili. Allah, 200 mili 85.000. Diminum, najis semua kita diminum. Najis kita beli. Enggak cukup 2-3 gelas, bisa jadi lebih. Setelah mabok gimana? Kenal perempuan, rangkulan sama perempuan. Akhirnya di mana? Dibawa kamar. Akhirnya zina. Jangan sekali-kali deketin keras. Dengan ibadah artinya ada najis. Najis ini loh. Allah. Artinya mahal. Berbuat maksiat. Berani bayar. Tapi kita buat ngaji. Oh. Kalau berbuat maksiat ratusan ribu dikeluarin. Ya sampai jutaan. Jalan kebaikan murah, berbuat kebaikan murah. Ngaji di sini gimana? Masuk gratis. Gratis nggak? Gratis. Coba
tahu tempat-tempat dugem? Tahu dugem? Musiknya jedag-jedug, jedag-jedug. Lampunya kelap-kelip. Di panggung ada monyet lagi joget. Ada binatang nih joget. Gimana bukan binatang, nggak monyet, nggak pakai baju. Kalau topeng monyet joget-joget masih barang ngasih duit. Anak-anak kecil senang. Musiknya joget juga Allah. Jangan sekali-kali ikutin minuman keras. Ikutin aja nggak boleh. Bagaimana saya menentu? Bikinnya bisa minum. Menunjukkan tempat minuman keras aja dosanya sama yang minum. Jual botolnya aja sama yang minum. Mungkin kita banyak koleksi botol-botol minuman keras di rumah. Coba-coba dijual sama. Dosanya sebenarnya. Coba-coba kita iseng anterin. Anterin ke Gunung Jauh. Kirim rasa mau beli sabuk ini apa? Jamu tolak angin. Tahu-tahunya di kantong plastik hitam. Itu apa? Oh, rasa minum celeng dia. Celeng nggak? Kayak bukan celeng lagi, babi. Itulah, jangan sekali-kali kita berteman dengan orang-orang yang begitu. Gampang menipu, gampang tertipu. Lebih kita orang-orang awam yang nggak pernah jenis-jenis begituan. Katanya buat obat. Begitu minum dari depan, masuk ke dalam, keluar lagi mondar-mandir, nggak tahu jalan. Jalannya miring. Ya tokek lagi kemanasan tuh jalan. Tobat sampai nggak tobat begitu buru-buru. Makanya bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah pun menjadi baik. Kita lagi belajar baik, semua lagi belajar baik. Bergaulnya ke orang-orang yang ke bawah lagi. Ya, kayak tadi contoh si Rasa. Diajak sama temennya, jalan yuk ke depan, mampir tukang jamu. Kita rasa beli jamu tolak angin, batang angin. Akhirnya beli hitam-hitam tuh, bungkusnya plastik. Rasa apa? Jamu. Buat ini, buat apa namanya? Rasa minum nyobain. Nggak biasa minum, baru minum sedikit langsung celeng dia. Saat itu celeng, besok nyariin lagi. Nanya itu, mana apa sih enak banget? Sampai nge-play gitu. Orang kalau berbuat maksiat ratusan juta, puluhan juta, ribuan, ratusan puluhan ribu. Padahal cuman habis dosanya. Makanya di sini buru-buru kita ajarin namanya mandi hadas, mandi tobat. Kalau belum tahu, buru-buru masih ada keringat.